Halo Black Pals, balik lagi di Black Life Drive It Review. Yang pada kesempatan kali ini gue udah dapat mobil yang misterius kalau gue bilang. Jadi disebutnya hybrid elektrik, bukan juga disebut elektrik aja, enggak juga gitu karena ada mesinnya. Ini udah ada Nissan Kicks e-Power. Nanti akan gue coba ulas juga mesinnya tuh gunanya buat apaan sih. Terus powernya tuh kayak gimana, kenyamanannya gimana, brakingnya gimana, stylingnya. Semuanya akan gue kupas habis bareng gue Yogi Richard sama yang udah pasti bareng kru dari blackexperience.com. So, stay tune. Oke, Black Pals, kita mulai aja ya. Kita mulai dari bagian yang paling depan karena ini emang mukanya gitu lah dari mobil si Nissan Kicks ini. Nah, bisa Black Pals lihat, ini emang ciri khas Nissan yang generasi sekarang itu bentuk depannya itu kayak V, kayak huruf V gitu. Ini bisa kelihatan juga di situ sisi kiri dan sisi kanannya bentuknya kayak V. Dan grillnya ini diwarnain piano black gitu. Dan satu hal lagi yang gue perhatiin rada beda gitu, ini logonya biasanya nonjol gitu atau kayak 3D, cuman ini kayak dilapis lagi sama plastik. Ada fungsinya karena di belakang logo ini itu ada sensor-sensor atau radar gitu ya untuk sistem yang ada di dalam mobil ini gitu. Kita lanjut lagi ke bagian lampu. Untuk lampu sendiri ini udah full LED. Mulai dari DRL, main lamp atau deep lamp, lampu tembaknya. Fog lampnya juga udah LED. Di sampingnya sini udah dikasih detail, ada tulisan Kicks. Jadi emang udah keren banget deh. Emang secara desain up to date, kekinian banget, dan sangat-sangat ganteng dan gahar gitu kalau menurut gue. Sekilas emang kayak nggak ada penjelasan kalau mobil ini tuh hybrid elektrik itu tadi ya. Nggak kelihatan gitu, nggak ada ciri-ciri di depannya. Cuman untuk kelas ini subcompact SUV, bisa kelihatan dari ground clearance-nya lumayan tinggi. Terus dikasih aksen-aksen juga, krom-kromanya udah lumayan banyak. Di bawah sini ada kroman juga. Terus yang udah pasti untuk kelas SUV, samping-sampingnya sini dibalut dengan warna hitam doff gitu. Untuk kamp mesin sendiri, desainnya dibikin berotot juga. Ada dua tonjolan di kiri kanan gitu, yang selaras sama ke grillnya. Jadi bentuknya kayak continuity gitu sama grill ke kamp mesin. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Black Pals, untuk bagian samping yang udah paling jelas sih kita ciri khasnya udah pasti peleknya. Ini peleknya pakai ring 17 dual tone. Ini di polish, bannya itu pakai 205, tebelnya 55. Disc brake 4-4-nya, depan belakang udah disc brake. Nah yang ini tadi gue mention untuk list-list samping body, terusnya bawahnya juga ini udah gaya SUV gitu. Jadi dibikin emang doff. Kalau kita naik lagi ke atas, di sini Black Pals bisa lihat di bawah spion persis. Ini ada kamera. Tadi yang gue lupa mention, di depan juga ada kamera. Di bawah logo Nissan-nya itu ada kamera buat sistem 360 view-nya yang ada di mobil ini gitu. Untuk warna dari spion all black. Mau tipe warna apapun mobilnya, spionnya tetap hitam. Di sini juga ada side marker atau lampu sen buat di spionnya. Mundur sedikit ke belakang. Ada roof rail yang bisa difungsikan untuk naro-naro barang juga, tambahan ntar dikasih rack ke sana lagi, dikasih box, bisa. Nah ini di pelek sih sama juga ukurannya, disc brake. Kita lihat bagian belakangnya, lampu belakang dan bagasi. Let's go. Oke, untuk bagian belakangnya seperti Black Pals lihat. Kalau untuk lampu, ini emang kayak apa ya, ciri khasnya Nissan banget gitu. Ini kayak perpaduan dari X-Trail atau Nissan Juke dari sudut-sudut tertentu. Kalau kita ngelihatnya perspektifnya beda, oh kayak Nissan ini ya gitu. Atau kalau dari sebelah sini, oh kayak Nissan itu ya. Emang berhasil berarti desain lampu belakangnya gitu. Nah, di sini bisa kelihatan banget logo e-Power-nya, ini yang ngebedain dari Nissan-Nissan yang lainnya. Kicks dan logo e-Power di sini. Di atas plat nomor juga ada kamera buat sistem yang tadi, kamera 360-nya. Ada sensor juga buat ngebantu ngecek jarak untuk pas saat mundur ya. Terus kalau kita ke atas lagi, ini ada wiper kaca belakang, ada defogger,
Terus juga shark fin untuk antena. Bodi memang dibikin rada keluar belakangnya, jadi kelihatan lebih padat dan lebih keker. Coba kita lihat dalamnya. Bagasinya sih gue denger-dengar gede banget nih. Let's go. Oh iya, cuman sayangnya ini masih pakai, belum elektrik lah intinya. Masih pakai hidrolik biasa, nutupnya pun juga masih pakai tenaga tangan gitu. Cuman lihat ya, Black Pals, bagasinya gede banget ya. Kurang lebih 420 liter lah muat di sini. Dengan jok belakang yang udah kebagi dua untuk bisa dilipat ke depan, udah 40-60. Dan kita lihat di bawah sini, tada! Kalau nyari ban serep nggak bakalan nemu di sini, soalnya Nissan ini akinya di belakang, posisi untuk ban serepnya dipakai buat aki yang ngejalanin mesin yang ada di depan gitu. Jadi nggak ada ban serep, sebagai gantinya cuman dikasih tire repair kit gitu buat ya ntar dibenerin aja sendiri gitu kata Nissan-nya. Coba kita lihat posisi mengemudi dan ke dalam. Yuk. Oh, gue tutup dulu nih. Black Pals nih dia nih. Di dalamnya Nissan Kicks e-Power gitu. Untuk posisi mengemudi, buat orang yang setinggi gua 178 gitu. Kalau misalnya kakinya ngejulur ke pedal-pedal, ini akan tersangga enaknya gitu. Paha bagian bawah gua akan tersangga dengan kursinya gitu ya. Ini cukup nyaman, posisi duduknya, joknya juga enak. Ini semuanya udah kulit. Warna jahitannya memang dibikin berbeda gitu biar menonjol. Terus untuk setirnya juga udah kulit juga, dan ada berasa jahitannya dibikin nonjol-nonjol gitu. Jadi mungkin buat nambah grip juga kali ya. Setirnya juga udah flat bottom. Di sini ada kontrol-kontrol untuk cruise control sama kontrol-kontrol untuk audio. Yang gua ngerasa kurang wow gitu untuk sebuah mobil yang harganya segini gitu ya. Kayak keseriusan untuk bikin door trimnya atau beberapa panel ini masih kayak cuman plastik keras aja dan sangat-sangat minimalis buat gue ya, dan nggak berasa mewahnya sama sekali. Paling hanya beberapa bagian dikasih soft touch, ini juga sedikit banget. Untuk dashboard pun sama kayak begitu, paling ada sebagian soft touch di deket-deket di sekeliling audionya, head unitnya gitu ya, tapi nggak menyeluruh gitu, hanya beberapa bagiannya aja. Kita coba hidupin deh. Coba. Nah, kalau Black Pals bisa lihat ini juga tombol start stopnya warnanya udah biru, emang udah kayak ciri khas mobil listrik. Di sini juga untuk shifternya dikasih aksen garis kayak neon biru gitu ya. Jadi menonjol lah, beda memang. Sekarang gue coba nyalain mesinnya ya. Tekan, nyala. Nah, mesin yang depan nyala, tapi tugas mesin ini dia nggak menyalurkan power ke roda secara langsung. Gunanya mesin ini hanya buat kayak generator gitu ya, cuman ntar akan gue jelaskan ke bagian mesin. Kita bahas bagian dalamnya aja dulu. Parking brake-nya udah elektrik, ada auto hold juga, ada cup holder yang lumayan luas. Di sini juga space-nya lumayan gede buat naruh barang-barang atau apa. Ada power outlet, ada USB port. Ini ada option untuk drive mode-nya. Shifternya juga maininnya lumayan lucu gitu, nggak kayak gearbox yang lainnya gitu, yang bukan kayak gearbox biasanya gitu, karena ya emang sebenarnya ini nggak ada gearbox gitu, cuman motor listrik tok, ya langsung buat jalan gitu. Terus kita lihat konsolnya, konsol tengah dikit banget sih Black Pals, kecil, ini sih kecil banget nih, paling buat naruh koin juga bisa, tapi nggak terlalu gede. Balik lagi ke climate control, ini cuma single zone tapi udah auto. Pengaturan temperatur dia akan adjust sendiri temperatur yang sesuai dengan request kita. Ini walaupun kondisinya mesin sekarang lagi mati nih, tapi AC-nya masih tetap dingin gitu. Elektriknya yang kerja. Nah, untuk spion tengah dibikin nempel langsung, jadi kayak kesannya floating gitu ya. Untuk sun visor gue buka, udah ada kacanya sama lampunya. Yang sebelah kanan juga sama, jadi terserah pengemudinya juga bisa dandan yang pasti gitu. Lampu interior, lampu kabin ada juga di tengah. Overall sih feel-nya lumayan luas lah gitu. Kita lihat lacinya ya, ini belum soft opening, jadi masih, kalau bahasa gue, langsung ngejeblag gitu. Dan space-nya juga ala kadarnya, cukup sih buat naruh ini manual book di sini. Untuk head unitnya ini size-nya 8 inci.
Yang bisa kelihatan sih dari gue ini tweeternya ada 2, terusnya speakernya di setiap pintu ada 4. Yang sebelah sini belum jelas buat apaan gitu ya. Nah cuman sayangnya ini cuman bisa buat connect ke Apple CarPlay. Jadi mohon maaf yang pakai Android, ini belum support. Head unitnya belum support. Selain itu juga ini koneksi langsung ke yang tadi gue mention, sistem untuk 360 kameranya ya. Jadi kalau gue masukin R, nah ini bisa kelihatan sekeliling kita kayak gimana. Terus ada dynamic line-nya buat ngebantu kita parkir gitu ya. Dari tadi gue ngomong mesin itu cuman kayak hidup sebentar-sebentar aja gitu ya. Ya untuk gunanya cuman buat nge-recharge aki yang ada di bawah jok kiri kanan ini gitu. Masuk ke bagian ini, instrument cluster. Instrument clusternya ini kayak ada 2 sistem gitu, yang satu pakai MID 7 inch ada layarnya gitu, dan yang satu lagi analog, dia hanya untuk speedometer tok gitu. Jadi jangan harap nemu jarum buat RPM di mobil ini karena nggak penting sama sekali. Terus di MID-nya ini kita ya berbagai macam informasi kayak ini untuk posisi bensin sekarang ada di mana gitu, posisi akinya sekarang ada di mana, persentasenya gitu. Jadi bisa kelihatan semua di sini, ada trip meternya juga. Nah, di MID-nya ini juga kita bisa ngelihat kayak ada ini untuk blind spot monitoring sistemnya, jadi depan belakangnya. Nah, ini blind spot. Terus ada juga rear cross traffic alert untuk ya siapa tahu ada orang mondar-mandir di belakang nggak kelihatan kita mau mundur atau mau apa gitu ya. Di sini juga adaptive cruise controlnya juga bisa di sini. Pokoknya Nissan ini nyebutnya sebagai Nissan Intelligent Mobility gitu. Intinya sih kurang lebih sistem keamanannya yang ada di Nissan ini yang ngebantu pengendara juga supaya lebih safe gitu ya. Nah, Black Pulse juga bisa lihat di sini ada. Sebenarnya sih ini bisa nyala kalau dalam kondisi jalan, nanti kita akan coba. Ini ada blind spot monitoring sistemnya, memang ada sensor-sensornya di setiap yang di belakang tadi tuh buat ngasih tahu kendaraan yang mendekat. Jadi kita beloknya juga nggak langsung hajar, siapa tahu Black Pulse yang lagi nyetir fokusnya hanya ke jalan, jadi nggak merhatiin sekitar. Ya ini cukup ngebantu blind spot monitoring sistemnya gitu. Gua akan coba duduk di belakang, ngerasain. Ntar gue ceritain deh. Let's go. Oke, Black Pulse gue sekarang udah duduk di bangku belakang Nissan Kicks ini gitu. Untuk material sih ini semuanya leather dan stitchingnya atau jahitannya sama kayak jok depan gitu. Cuman memang perbedaannya untuk jok belakang kayak tidak seperti mobil lainnya, karena biasanya di jok belakang bagian tengah ini ada armrest ya. Cuman di sini nggak ada, di delete. Gua nggak ngerti kenapa. Pembagian joknya supaya yang tadi gue mention dari belakang, nah ini lumayan rada flat gitu, tapi nggak flat banget, buat nambah space untuk naruh barang-barang yang panjang apa segala macam. Senderan jok belakangnya ini udah bisa kebagi 2, jadi 40, ini 60, kurang lebih begitu hitungannya. Nah ini juga Black Pulse bisa lihat, ini ada lambang-lambang Isofix, jadi bisa naruh child seat atau kursi bayi gitu. Black Pulse kalau untuk posisi duduk nih, kalau untuk jok depan tadi gue udah style dengan posisi mengemudi sesuai dengan gue gitu ya. Sekarang gue pindah ke belakang. Misalnya orangnya segede gue juga di belakang, dan posisi duduknya itu harus bener-bener proper atau tegak banget gitu. Untuk room leg-nya masih ada sisa beberapa senti, memang nggak terlalu besar. Cuman karena lantainya mungkin nggak terlalu dalam, jadi paha bawah gue ini masih rada ngangkang. Pun kalau gue mau selonjoran, ya keburu mentok sama jok yang ada di depan gue gitu. Jadi kalau gue sih ngerasanya terlalu tegak jok belakangnya, dan ya mungkin untuk jarak jauh gue mesti ganti-ganti posisi, nemu yang enaknya kayak gimana. Karena kalau misalnya posisinya kayak tadi terus lumayan pegal ya. Gitu. Nah kalau kita balik lagi ke posisi tegak gitu ya, headroom ini sangat memadai lah. Ini sangat memadai. Ini gue udah tegak banget. Memang rada kurang nyaman untuk bagian bawahnya aja, terutama bagian kaki gitu ya. Legroomnya ada, cuman nggak terlalu leluasa. Kalau kita lihat di sini untuk sistem safety-nya, setiap seatbelt-nya juga udah ada terintegrasi dengan sistem SRS atau airbag. Seatbelt-nya juga ada 3. Yang ini 3 titik, kiri kanan.
Dan biasanya sih, oh ini juga 3 titik, berarti tiga-tiganya yang di belakang 3 titik gitu. Dan belt buckle-nya bisa diumpetin di sini, belt buckle-nya. Kalau nggak perlu, umpetin situ. Gitu Black Pals. Jok belakangnya sih untuk view lumayan nggak terlalu menyesakan gitu, alias ya masih oke lah, tergolong view-nya tuh sekelilingnya masih lumayan lega gitu ya. Nah, sekarang gue coba mau pindah ini karena kayaknya tunnelnya lumayan gede dan konsol boxnya lumayan rada ke belakang. Ya jadi berasa jongkok sih kalau gue yang duduk di jok belakang tengah ini, karena space untuk kakinya aja sebenarnya nggak ada gitu. Jadi gue mesti nyebrang ke kanan kiri. Ya mungkin karena ini juga sih konsol tengahnya rada terlalu dibikinnya kepanjangan menurut gue ya. Tapi di belakang ini ada 2 port buat USB gitu ya, jadi bisa buat penumpang belakang, bisa buat ngecharge handphone gitu. Tapi that's it, maksudnya untuk sumber AC hanya dari depan. Di konsol tengah ini nggak ada output buat AC. Jadi ya udah, kalau emang rada kurang dingin minta aja supirnya digedein anginnya gitu. Oke Black Pals, gue rasa untuk bagian interior cukup. Kita coba ke bagian mesin ya, kita lihat ada apa sih di balik kap mesin Nissan Kicks ini. Let's go. Yuk kita lihat bareng-bareng Black Pals yuk. Mesinnya tuh apa sih yang dimaksud dengan hybrid elektrik ini gitu. Ntar gue cantolin dulu. Sut, nih. Kalau mesinnya ini tipe mesinnya HR12 1200 cc 3 silinder. Ini mungkin sama kayak yang ada nempel di Nissan March yang 3 silinder juga ya gitu. Nah, Black Pals juga bisa lihat di sini ada Nissan e-Power gede banget. Ini mungkin inverter dan segala macam keperluan untuk nge-recharge aki yang ada di bawah jok depan. Itu akinya sendiri untuk lithium ion, kapasitasnya 1,5 kWh dengan total voltage atau voltasenya itu 296 volt. Gede banget ya, lebih gede daripada listrik rumah kan. Kurang lebih si mesin ini sendiri sebenarnya nggak nyalurin tenaga langsung ke roda depan gitu, melainkan dia hanya ngejalanin generator untuk nge-recharge aki yang tadi. Mesinnya itu bisa mati, bisa hidup sendiri sesuai dengan keperluan mobil ini gitu. Dinamonya, motor elektriknya ini dia pakai tipe yang EM57. Itu powernya di 130 PS dan torsinya yang luar biasa Black Pals. Torsinya itu ada di 260 Nm. Wah, buat mobil segede gini, jos tuh pasti rasanya. Nissan Kicks ini dia dilengkapi dengan 3 mode berkendara, itu ada normal, ada smart, sama ada eco. Nah, pada posisi driving mode smart dan eco itu ada namanya degenerative braking system. Jadi kalau kita ngerem, dia akan nge-recharge juga ulang ke akinya, ke baterai yang untuk motor elektriknya gitu. Atau ada juga ini namanya one pedal driving. Jadi kita masukin di driving mode yang smart, kita lepas rem, dia akan ngerem sendiri. Kita injak gas baru jalan, kita lepas gas, dia akan ngerem sendiri juga gitu. Cuman kalau emang Black Pals timingnya kira-kira kurang tepat, bisa dibantu juga dengan rem manual oleh si drivernya gitu. Rada rumit, mungkin butuh adaptasi karena gue juga jujur belum pernah nyobain, dan kayaknya sekarang waktu yang tepat untuk ngetes si Nissan Kicks e-Power ini di jalan raya. So, mari kita cobain. Nah, gue nyobain yang ini dulu deh, yang smart gitu Black Pals ya. Ini jadi kalau gue ngegas terus lepas gas, dia akan ngerem otomatis, dia akan ngerem dan ngerayap banget deh jalannya. Ini si Nissan bilangnya one pedal driving. Gimana rasanya? Kita cobain aja. Gue juga belum pernah nih. Setir sangat ringan, kurang berasa connect gitu sama mobilnya karena setirnya enteng banget. Nyaman sih. Posisi duduk, karena gue udah setel dengan posisi duduk gue,
oke lah. Posisi duduk lumayan oke. Ini juga setir udah tilt dan teleskopik dari berhenti. Coba. Jos tenaganya, mesin dinamo listrik memang luar biasa. Torsinya tuh dari bawah banget tuh langsung maksimum torsi. Kalau nggak salah dia di 500 rpm aja udah torsi maksimum gitu. Nah, kita cobain Black Pals. Ini dari posisi berhenti. Dia si motor elektrik ini udah standby, udah siap ngasih power maksimum dari posisi berhenti gitu. Torsi maksimumnya tuh bisa langsung keluar. Coba gue gas. Sebentar banget. Ini kalau ke 100-nya mungkin di bawah 10 detik nih. Dengan power kayak begini nih. Seru banget deh. Nah, Black Pals, gue baru aja nyobain Nissan Kicks e-Power ini dan rasanya bener-bener luar biasa banget. Gue nggak nyangka ternyata electric vehicle tuh semenyenangkan itu. Mungkin karena memang dia penyalur dayanya itu dari motor listriknya ini, jadi powernya itu bisa didapat langsung dari berhenti itu udah standby, bisa torsi maksimum gitu loh. Tinggal segimana kita nginjek gasnya aja, power requestnya segimana banyak, akan di-deliver sesuai dengan request kita dan luar biasa smooth gitu. Mungkin yang perlu diperbaiki atau dipikirkan ke depannya gitu, karena untuk masalah interior gue kurang ngedapetin kesan kalau ini tuh mobil yang futuristik gitu. Karena desain interiornya jujur aja rada minimalis, jadi ya terkesan apa adanya aja. Cuman ada beberapa hint doang kalau ini tuh sebenarnya mobil elektrik gitu Black Pals. Cuman overall kalau emang Black Pals mau coba pindah ke sisi elektrik, ini boleh banget. Oke, untuk VIN number yang tahun 2020 ini kalau nggak salah dijual sekitar 451 juta, dan untuk VIN number yang tahun ini tahun 2021 itu sekitar 475 jutaan. Go ahead, cobain aja, pilih aja dulu kira-kira perlunya yang tahun berapa atau lebih prefer yang kayak gimana. Cuman secara pribadi mobil seru. Mungkin next akan lebih banyak lagi pabrikan-pabrikan yang bikin mobil kayak begini gitu ya, nggak fully elektrik yang mesti di-charge di infrastruktur yang belum ada ini gitu. Oke Black Pals, sekian dulu review kita kali ini bareng Black Life Drive It Review, nge-review Nissan Kicks e-Power. Buat Black Pals yang belum subscribe, coba di like juga, komen, kasih kita input kira-kira mobil apa lagi sih nextnya yang patut di review gitu. Kita akan coba review juga kalau emang sesuai dengan schedule-nya gitu ya. Yang wajib sih sebenarnya subscribe gitu, karena Black Pals akan selalu dapat update dari kita tentang dunia otomotif, modifikasi, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.